Halo, selamat pagi Ibu Yohan. Selamat pagi Bu Ansi. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik, menyenangkan, sehat. Saya hari ini apa Ibu Yohan sudah siap untuk saya supervisi? Siap Ibu. Baik, nanti kita akan kegiatannya pada kelas berapa? Untuk supervisi hari ini saya kebetulan les di kelas 10.3, nanti di jam pelajaran ke-5 dan 6 Bu. Jam ke-5 6. Oke. Apa tujuan pembelajaran Ibu hari ini? Oke, hari ini dalam perencanaan itu kami akan membahas dan berlatih tentang menyelesaikan soal-soal atau masalah kontekstual yang berhubungan dengan nilai perbandingan trigonometri. Sebenarnya tujuan pembelajaran ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana kami bersama-sama berlatih menggunakan trinometer untuk menyelesaikan atau menentukan tinggi dari suatu bangunan. Nah, kemarin dengan pengalaman itu, sekarang kami mulai dengan soal-soal abstrak yang ada di buku untuk melatih analisisnya. Saya bisa ulangi sedikit ya? Boleh? Jadi menyelesaikan masalah kontekstual, nilai-nilai perbandingan trigonometri, lanjutan dari penggunaan trigonometri. Ya, benar sekali. Apa aspek pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran kali ini? Oke, karena ini masih kelanjutan dari materi sebelumnya, maka aspek pengembangan yang dikembangkan sama, yakni tentang pengembangan diri. Nah, di sini yang ingin dikembangkan adalah bagaimana anak terlatih untuk secara kreatif dan inovatif untuk belajar menganalisis dari masalah-masalah kontekstual, bagaimana ia menghubungkan masalah-masalah tersebut sehingga dia dapat menyelesaikannya. Kebetulan misalnya masalah itu yang berhubungan dengan nilai perbandingan trigonometri. Nah, yang ingin dicapai juga adalah anak itu selain berpikir kreatif dan inovatif, mereka juga mampu untuk bekerja secara mandiri, mampu bekerja sama dalam kelompok, juga kritis dalam menganalisis suatu masalah. Oke, bagus sekali ya Ibu. Mandiri, bekerja sama dalam kelompok, dan kritis. Strategi apa yang Ibu gunakan atau Ibu persiapkan untuk dapat mencapai aspek pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Oke, untuk yang pertemuan kali ini kami akan memberikan kesempatan, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan cara ia menyelesaikan masalah kontekstual yang diperolehnya. Jadi, ketika ia mendapat soal, bagaimana ia menyelesaikannya, hasil pekerjaan itu nanti ia presentasikan di depan kelas untuk di-share dan dibagi kepada teman-temannya, juga menerima kritik saran, juga pertanyaan dari teman-temannya untuk menjadi bahan diskusi kelas. Oke, baik Ibu. Saya ulangi sedikit ya Ibu. Siswa mempresentasikan cara menyelesaikan masalah di depan kelas dan menerima kritik dan saran. Nah, baik Ibu, itu saja untuk persiapan kita di awal ini. Sebelum saya supervisi Ibu, sukses untuk supervisi sebentar. amin, semoga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik. Apa kabar? Baik. Oke. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, tadi sudah berdoa kita ya? Sudah. Walaupun kamu yang sudah hadir semua, tapi Ibu tetap absen, oke? Oke, Ibu. Oke. Baik. Agustina Rera, hadir Ibu. Mana? Oke. Ada yang tahu ini hari kita belajar apa? Trigonometri, benar. Soal cerita, benar. Trigonometri soal cerita. Kamu ingat tidak minggu lalu kita buat apa? Menggunakan apa? Trigonometri. Trigonometer. Jadi, coba ingat kembali apa fungsinya trigonometer? Untuk mengukur. Oke. Apakah dia untuk mengukur tinggi bangunan atau alat bantu? Alat bantu. Nah, karena kan kita tidak begitu langsung dengan trigonometer loh.
Bantu kita untuk lihat apanya. Sudutnya. Dengan sudut itu, terus kita bisa mengetahui apa? Nah, kemarin tuh persamaan apa saja yang kalian pakai saat menggunakan trinometer? Trinometri apa saja yang pakai? Oke, yang lagi. Tanya Kak. Tolong ingat kembali, tangan itu rumusnya apa? Desa. Desa, benar. D itu apa tadi? Depan. Nah, setelah kita latihan mengukur langsung tinggi bangunan dan menggunakan trinometer, kan ada yang dapat tugas untuk pelatihan bagaimana menyelesaikan soal dengan menggunakan masalah-masalah kontekstual, kan? Maka hari ini, ya terima kasih Rona punya sudah kemarin minggu lalu mengapa kan bisa Oke, maka hari ini kita lanjut ke Karin dan Novi. Kamu udah siapa mau lebih dulu? Karin, yakin sekali menjawab. Kalau begitu kita tepuk tangan untuk Karin. Soalnya dengan penjelasan. Ya. Diketahui dalam soal itu jarak ujung bawah bendera dengan kaki tiang bendera adalah 5 meter. Terus sudut elevasinya 60 derajat. Terus yang tengahnya adalah panjang kali. Jadi dari diketahui ini saya buat sketsa. Itu yang ini jaraknya, terus yang ini sudut elevasinya, terus yang ini panjang kali yang akan ditanya. Nah, saya kerjakan di sini. Panjang tali sama dengan cos 60 derajat. Kenapa nggak pakai cos? Karena yang diketahui itu tuh sisi samping dengan sisi miring. Perbandingan cos itu tuh sisi samping per sisi miring. Jadi cos 60 derajat sama dengan 5 per x. X sama dengan 5 per cos 60. Cos 60 adalah setengah. Jadi x sama dengan 5 per setengah sama dengan 5 dikali 2 per 1. Hasilnya x sama dengan 10. Nah, kenapa sekarang pakai cos? Sisi depannya 60 derajat tuh apa ya sebenarnya? Sisi depannya itu sebenarnya gambaran dari apa dari soalnya? Tiang bendera. Tiang bendera. Tiang benderanya perlu kita cari tahu tidak? Kalau sesuai dengan permintaan soal, tiang benderanya perlu tidak kita cari tahu? Tidak perlu. Tapi bisa tidak kita cari tiang bendera? Kalau kita mau cari tiang bendera, kira-kira kita pakai perbandingan apa? Yakin? Yakin? Sin? Kalau misalnya itu kan panjang kali loh, kita pakai cos. Kenapa kita pakai cos, anak? Karena kenapa kita pakai cos kalau kata tangan dan suara besar? Karena yang diketahui dan yang digunakan itu adalah sisi samping dan sisi miring. Perbandingan samping dengan miring itu adalah cos. Oke, seandainya yang ditanya adalah tinggi tiang bendera, bisa atau tidak kita cari? Bisa. Maka perbandingan trigonometri yang kita pakai adalah tangen. Kenapa tangen? Sisi depan dan sisi samping. Oke, ada pertanyaan? Ada yang tidak? Tidak ada? Ada yang mau tanya lagi tentang pekerjaannya Karin? Tidak ada? Sudah mengerti semua kah? Main mata, saya kode semua nih. Sudah mengerti kah anak? Yakin? Yakin? Ya. Siapa yang mau tanya? Ya, silakan ya Roman. Tanya sudah. Teman-teman juga belajar. Biar tanya. Cos dari 60 derajat itu. Ya. Oke.
Oke, sudah. Tidak perlu dilanjutkan ya. Kalau terjadi peperangan seperti ini, 60 dunia adalah setengah. Tadi cek lagi kita boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya kenapa itu sama tiba-tiba jadi 2 kali per 1? Dari mana? Pembagian Tali silang. Kalau pembagian pecahan, maka pecahannya jadi kali. Tidak jadi kali, jadi kali. Oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan lagi. Aman ya? Aman. Oke, terima kasih Kain. Kita tepuk tangan dulu untuk hari ini. Silakan Yumi. Saya akan menjelaskan soal nomor 3. Diketahui jarak anak dari kaki tower yaitu 20 akar 3. Terus sudut elevasinya 30 derajat. Ditanya tinggi tower. Jadi tangen 30 derajat, rumusnya itu depan per sisi depan per sisi samping. Terus tangen 30 derajat sama dengan X per 20 akar 3. Tangen 30 derajat kali 20 akar 3 sama dengan X. Ada yang mau bertanya? Sudah, silakan Putri. Jadi saya mau menanyakan satu pertanyaan kepada Yuni. Yuni, satu per 3 itu dari mana Yuni? Tiga itu 1 per akar 3. Yaitu 1 per akar 3. Oke, silakan Yumi. Ada yang mau bantu Yumi untuk mengingatkan? Silakan. Saya kalau 1 per akar 3 itu yang belum dilaksanakan dalam musim kedua itu sudah 1 per 3 akar 3 itu sudah dilaksanakan. Kalau itu pasti yang belum dilaksanakan. Yang belum dirasionalkan. Bisa boleh bantu dapat 1 per akar 3 itu dari mana, Ana? Tangan itu dari mana? Rumusnya apa? Ya, benar. Ya, terus? Kemudian akar 3 itu dirasionalkan. Kalau yang akar 3 harus belajar itu yang 1 per 3 jadi dirasionalkan. Oke, benar. Sampai ada kata dirasionalkan itu kita hitung dari mana? Ada yang mau melengkapi jawaban Gisel? Ada yang melengkapi? Angkat tangan boleh? Siapa tahu siapa yang mau menjawab? Silakan Karin. Ibu tanya sampai kamu bilang ada rasionalkan dan tidak dirasionalkan tuh. Oh, karena menyambut dari 1 per 3 itu kan dekat akar, jadi harus dilaksanakan menjadi 1 per 3 akar. Oke. Belum sampai di tujuan kita, Nak. Sampai dapat tangen itu tiba-tiba muncul angka 1 per akar 3 itu tuh. Satunya siapa, akar 3-nya dari mana, itu dari mana? Silakan. Rumus tangan itu kan di depan ke samping, jadi Oke. sehingga kan jadi pokoknya dapatnya 1 per 3 akar. Oke, jadi sampai dapat tangen, nilai tangen itu kita dapat dari rumus apa tadi? Sin cos. Dalam kata lain, nilai dari sin 30 per cos 30 ketemunya 1 per akar 3. Karena penyebutnya dalam bentuk akar, maka harus dirasionalkan. Tapi Kak, kalau Yumi tulis begini, menurut kalian boleh atau tidak? Boleh ya? Karena ini masih dalam proses berhitung ya. Nah, kalau sudah di hasil akhir, penyebut tidak boleh akar. Kalau akar maka harus dirasionalkan. Oke, jawaban Yumi diterima? Terima. Ada yang masih bingung dapat 20 dari mana? Bagaimana? Ada yang masih bingung? Bagaimana Ronald? Ada yang belum menambahkan? Kalau kita pakai 1 akar 3, 1 per akar 3 sama 1 per 3 akar 3 itu hasilnya sama kayak gitu. Harusnya sama.
Oke? Iya, karena dia kali angka 3 kan 3, kalau dengan 3. Mau dicoba? Oke, bisa. Thank you Yumi, silakan duduk. Nah, ketika kita pakai 1/3 akar 3 ya, yang ini. Kalau dia 1/3 akar 3 kali 20 akar 3, maka akar 3 ini akan jadi pembilang apa penyebut? Pembilang. Maka nanti kan akar 3 kali 20 akar 3/3. Siapa yang bingung? Saya. Oke, kenapa bingung? Yang mana yang buat bingung? Satu kali akar 3 adalah akar 3. Karena ini sama-sama pembilang. Sebentar anak. 1 kali akar 3 maka akar 3 kali 20 akar 3. Sudah. Nah sekarang berarti kan akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu berapa? 3. Kenapa 3? Ya, thank you Kak Bungur, suara yang paling besar. Maka nanti ini jadi 20 kali 3 toh? Per 3 toh? Perlu tidak Ibu kali? Atau boleh langsung coret? Coret. Gampang mana? Coret. Kan ini sama ya? Maka hasilnya adalah 20. Artinya kamu mau pakai 1/3 atau rasionalkan dulu hasilnya sampai di sini bisa mengikuti? Bisa. Kalian harus belajar. Tidak bisa nanti, tidak bisa tunggu tidak. Ujian kita sudah ketemu dengan anak. Oke, supaya tidak beribut, semua yang dari belakang over kertas yang ke teman di depan. Ibu terima pekerjaan dari teman yang di depan. Oke anak. Untuk pelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Oke, kenapa kita bagaimana? Kenapa kita merasa sedikit malu? Kalau tadi saya jadi papan mereka ketawa. Oh, teman-teman. Tapi apakah teman-teman ketawa karena Ika atau bukan? Tidak. Berarti Ika sangat sensitif. Ika harus siapin bahwa Ika tuh bisa, oke? Siap nanti besok lagi ada tugas lagi harus siap presentasi lagi ya. Oke, setelah Ika semuanya akan dapat dengan bagiannya masing-masing. Terus kira-kira apa yang hari ini menurut kalian itu yang harus diperbaiki atau tantangan untuk hari ini apa? Yang belum tabel apa ya? Oh, belajar tabel trigonometri. Apalagi? Rumus-rumusnya. Tadi yang keliru ada lagi? Oke, tantangan ini harus kalian jawab dengan cara cepat. Dengan cara apa juga? Dengan cara belajar. Siap ujian baik-baik. Besok kita masih ketemu. Besok itu kita pembahasan kuis sekaligus penguatan untuk materi jelang ujian. Ya, jadi materi ujian kita sesuai tentang trigonometri. Belajar baik-baik yang menjadi tantangannya itu diperkuat dan dilatih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu terima kasih untuk kelas hari ini. Halo Ibu Yolan, Halo juga Ibu Ansi. bagaimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini? Saya merasa sangat senang. Juga agak deg-degan sedikit saja tadi awal-awal. Terus tidak sih, pada umumnya menyenangkan. Sekali ya Bu, pada umumnya menyenangkan.
Oke Ibu. Apa rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Oke, melihat dari respon anak-anak tadi, saya pikir bahwa 90% anak sudah mengerti tentang apa yang kami pelajari, yakni tentang menyelesaikan masalah kontekstual, tentang nilai-nilai perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika saya cek per orang, ada beberapa yang masih membutuhkan bimbingan. Jadi kedepannya mungkin saya akan lebih intens lagi memberi bimbingan kepada mereka yang belum terlalu paham, karena kita ini mau menjelang ujian, jadi setidaknya saya ingin mereka lebih siap untuk mengikuti ujian nanti. Oke. Ada lagi atau sudah? Untuk ini sudah dulu Lebih intens memberikan materi pada yang belum paham agar siap menghadapi ujian. ujian. Terima kasih banyak Ibu telah mempercayakan saya untuk bisa menginspirasi Ibu. Sukses terus ke depannya, jaga kesehatan dan lancar-lancar terus. Terima kasih Bu Ansi, sukses juga untuk kegiatannya. Terima kasih sama-sama Ibu.